Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kita lanjutkan untuk pengujian hipotesis lainnya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang uji koresi Pearson, uji chi-square. Nah, sekarang kita akan bahas adalah numerik kategorik sama dengan 2. Ya, kemarin kita sudah pernah bahas ya bedanya independen dan dependen. Jadi hari ini kita fokusnya tentang bagaimana cara melakukan pengujiannya. Oke, prinsip utama dari pengujian uji beda min 2 sampel ini atau uji kategorik sama dengan 2 ini adalah yang pertama variabelnya terdiri dari jenis data numerik dan kategorik, di mana kategoriknya ini jumlahnya ada 2. Ya. Yang kedua, kita lihat dari jumlah kelompoknya. Kalau kelompoknya itu sama dengan 2, maka kita bisa gunakan pakai pengujian uji independen atau T dependen. Yang ketiga, kita lihat dari distribusi datanya. Kalau misalkan distribusi datanya itu normal, maka kita bisa pakai uji T independen. Kalau tidak normal, yaitu uji Mann-Whitney. Sedangkan kalau kategorinya ini sifatnya dependen, maka kita bisa menggunakan uji t-test dependen kalau distribusinya itu normal, sedangkan kalau yang tidak normal, kita bisa pakai uji Wilcoxon. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan mulai untuk melakukan pengujian eh, menggunakan uji kategori 2 ini. Ya, sebentar. Coba ini dulu. Oke, nah di sini saya udah punya data SPSS-nya. Oke, sekarang kita perhatikan mana beberapa variabel yang kita bisa lakukan pengujian numerik kategorik independen dulu. Oke, kita lihat saya dari datasheet-nya, saya pengen melihat hubungan apakah ada perbedaan antara tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Nah, kira-kira apakah ini bisa dilakukan pengujian uji T independen? Nah, jawabannya ya. Kenapa ya? Karena yang pertama dilihat dari jenis datanya terdiri dari numerik dan kategorik. Mana numeriknya? Numeriknya adalah tekanan darah, sedangkan kategorinya adalah jenis kelamin. Yang kedua, kita lihat jumlah kategorinya. Jumlah kategorinya ada 2, terdiri dari laki-laki perempuan. Ya, sementara kategorinya ini bersifat independen. Ya. Nah, yang ketiga, kita lihat dulu distribusi datanya. Distribusi datanya apakah normal atau tidak normal. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu nih jenis datanya normal atau tidak normal, yaitu dengan pengujian normalitas ya. Analyze, deskripsi statistik, explore, lalu kita masukkan variabel tekanan darah. Ya, saya pakai tekanan darah yang sebelum ya. Quick plots, normalitas plot with test, continue, oke. Sekarang kita lihat hasil pengujian normalitasnya. Nah, kalau kita lihat jumlah sampel kita kan lebih dari 30 ya. Maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau kita lihat ini tekanan darahnya 0,025. Artinya datanya tidak normal. Ya, berarti kalau tidak normal, numerik kategorik sama dengan 2. Kalau datanya tidak normal, berarti ujinya adalah uji Mann-Whitney. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan uji Mann-Whitney. Ya. Nah, eh, sekarang saya akan coba buat asumsi. Ya, asumsinya adalah distribusinya normal. Ya, jadi yang akan kita lakukan pertama adalah uji T independen, di mana asumsinya numeriknya ini adalah normal. Ya, oke. Sekarang kita melakukan uji T independen. Caranya klik analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih yang independen sample t-test. Nah, kita masukin variabelnya. Variabelnya itu variabel eh, apa namanya tadi jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini masukin ke dalam grouping karena berupa variabel kategori atau grup, sedangkan tekanan darahnya kita masukkan sebagai di tes variabel. Nah, kita lihat di sini masih tanda tanya ya. Nah, dia minta jenis kelamin ini kita buat kategori itu menjadi berapa ya. Kategori ini saya buat jadi grup kelompok 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Ya, kalau teman-teman bikin 0 laki-laki, 1 perempuan berarti 0 sama 1. Jadi tergantung dari kategori yang kita buat. Setelah itu continue dan klik OK. Nah, kita lihat di sini
Hasilnya, nah di sini dijelaskan bahwa laki-laki jumlahnya 34, tekanan darahnya adalah 148,53. Sedangkan perempuan itu 16, rata-ratanya adalah 152,44. Kalau kita lihat dari polanya secara deskriptif, tekanan darah perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah laki-laki. Kalau di deskriptifnya. Nah, bagaimana kalau dari pola hubungannya? Ada nggak sih, misalkan, perbedaan rata-rata tekanan darah laki-laki dengan perempuan? Nah, berarti kita sudah lihat p-value-nya atau sigma-nya. Nah, di sini ada dua sigma, mana yang dipakai? Yang dipakai kita harus mengacu dulu pada homogenitasnya. Apakah datanya homogen atau tidak homogen? Atau variannya. Apakah homogen atau tidak homogen? Bagaimana cara melihat data homogen atau tidak homogen? Dilihat dari Levin test-nya. Di sini kita lihat Levin test-nya 0,355, artinya lebih besar dari 0,05. Nah, kalau besar dari 0,05 berarti variasinya itu kita bisa pakai yang equal variance assume ya, artinya datanya itu homogen gitu ya, variansnya ya. Nah, kita lihat berarti kita pakai yang 0,179. Tetapi kalau di sininya kurang dari 0,05, kita pakai yang equal variance no assume atau pakai yang bawahnya. Nah, kita lihat di sini 0,355 berarti lebih besar dari 0,05 kan? Nah, berarti variansnya sama ya, bukan homogen. Istilahnya adalah varian sama dan varian beda. Berarti di sini variansnya sama, kita pakai nilai yang 0,179 sebagai p-value ya. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara atau tidak terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah laki-laki dengan perempuan ya. Nah, di sini ada mean difference. Mean difference ini berarti perbedaan nilai minnya berapa antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ini pengurangan antara rata-rata laki-laki dan rata-rata perempuan. Nah, ini kalau kita ingin melihat perbedaannya eh, sebesar 3,908 ya. Menurut statistik, perbedaan 3,908 ini tidak terlalu signifikan. Makanya di sini dia menunjukkan bahwa tidak adanya signifikan. Itu ya. Nanti data ini kita pindahkan ke bab 4 ya. Kita coba cari lagi di sini yang bisa kita pakai ya. Oh, kolesterol antara laki-laki dan perempuan nih, apakah ada hubungan atau enggak? Ya, caranya sama kayak tadi ya. Analyze, asumsinya distribusi normal ya. Compare means, independent test. Nah, ini kita reset dulu. Variabelnya kolesterol masukin tes karena variabel data numerik. Jenis kelamin masukin ke grouping. Define-nya sama 1 dan 2. 1 dan 2 continue. Ya, setelah itu klik OK. Kita lihat lagi untuk rata-rata kolesterol. Ya, ini juga sebenarnya sama ya, antara laki-laki dan perempuan itu rata-rata perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau kita lihat sigma-nya, ya variansnya 0,748, artinya variansnya sama, maka kita pakai yang atas. Ya, kalau variansnya beda atau kurang dari 0,05, berarti kita pakai yang bawah. Walaupun nilainya sama sebenarnya ya. Di sini p-value-nya 0,239, artinya tidak ada perbedaan antara kadar kolesterol antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, nilai inilah yang kita masukkan ke dalam apa namanya tabel tabel bab 4 ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk oh maaf sebelumnya satu lagi ada uji temannya uji main Whitney ya. Jadi asumsi datanya distribusinya tidak normal ya. Oke, sekarang gimana caranya melakukan asumsi distribusi data tidak normal? Kita balik lagi ke sini. Nah, caranya kalau asumsi datanya tidak normal, kita berarti kita menggunakan uji statistik non-parametrik. Kita masih klik analyze, tapi di sini yang kita klik di bagian non-parametric test. Di sini, lalu klik legacy dialog. Nah, pilih yang two independent sample. Ya, kita klik. Nah, konsepnya sama kayak tadi ya, jenis kelamin dimasukkan ke grouping, sedangkan kolesterol dimasukin ke dalam tes variabel. Nah, jenis kelamin, kita klik dulu define grupnya, kelompok 1 untuk laki-laki, kelompok 2 untuk perempuan, continue. Nah, kita klik yang main Whitney sini. Ya, defaultnya sudah main Whitney ya, maka kita klik yang main Whitney. Lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini pakai yang mana? Kita pakai same sig to tell 0,240.
ya. Lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05, berarti lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya adalah masih tidak ada hubungan antara kadar jenis kelamin dengan kadar kolesterol. Nah, ini p-value kalau kita pakai distribusinya datanya tidak normal. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk yang uji T independen dan uji Wilcoxon. Ya. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, satu lagi deh, nggak apa-apa. Untuk yang uji T dependen dan T independen, saya buat dalam satu video yang sama ya. Nah, berikutnya sekarang kita mau melakukan uji T dependen dan uji T independen. Ya. Nah, kemarin syarat T dependen adalah ciri khasnya yang pertama adalah pengujiannya itu satu sampel itu akan diukur lebih dari satu kali. Artinya adalah sebelum dan adanya sesudah. Ya. Nah, dua-duanya ini karena data-datanya adalah numerik, ya, maka dua-duanya perlu kita lakukan dulu uji normalitas. Caranya klik analyze, deskripsi statistik, explore, ya. Kita masukin tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Ya, plots, nah normality plot with test, continue, oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah distribusinya normal atau tidak normal. Kalau kita lihat tekanan darah sebelum dan sesudah dengan kolomograf Smirnov 0,025 dan 0,012. Berarti keduanya kurang dari 0,05, berarti keduanya datanya tidak normal. Maka kalau numerik kategori sama dengan 2, datanya dependen, maka ujinya tidak normal, uji normalitasnya, maka ujinya harusnya pakai uji Wilcoxon. Ya. Nah, sekarang asumsinya datanya distribusi normal. Ya, karena untuk membuat data itu menjadi normal di beberapa studi mungkin agak sulit ya. Nah, saya akan buat data ini asumsinya dari distribusi normal. Nah, bagaimana cara melakukan pengujiannya? Caranya sama klik analyze, compare means. Nah, yang dibandingkan adalah per sample t-test yang diklik. Nah, di sini ada dua variabel yang berpasangan, variabel satu dan variabel 2. Tekanan darah saya masukkan di variabel satu, sebelum yang sesudahnya dimasukin variabel 2. Ya, setelah itu langsung klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji T dependen. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa rata-rata tekanan darah laki-laki sebelum itu 149, tekanan darah sudah 120 ya. Masing-masing sampelnya sama-sama 50 ya. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu adalah kita lihat ya, maaf. Kita lihat hasil sig to tail-nya yang ini, yang bawah. Nilainya 0,000. Artinya apa? Artinya ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Ya, kalau kita lihat sesudah intervensi tekanan darahnya justru lebih kecil. Ya, nah, menurut statistik perubahan ini, penurunan ini itu cukup signifikan. Ya, sehingga bisa dikatakan terdapat perbedaan rata atau terdapat hubungan antara tekanan darah sebelum dengan tekanan darah sesudah. Ya, seberapa besar perbedaannya? Perbedaannya kurang lebih sekitar 29,220. Artinya dengan nilai min-nya itu segini, bisa dikatakan dia cukup membuat si perubahannya ini signifikan gitu loh. Ya. Jadi artinya ada hubungan nggak? Ada hubungan karena dia lebih kecil daripada 0,05 atau ada perbedaan rata tekanan darah sebelum dan sesudah. Tergantung dari apa? Tergantung dari bunyi hipotesis yang kita gunakan. Apakah melihat hubungan atau melihat perbedaan, itu ya. Nah, ini untuk uji T dependen. Sedangkan untuk kalau misalkan Wilcoxon gimana? Caranya klik analyze sama. Nah, balik lagi kalau yang non parametrik kita gunakan di non parametric test. Legacy dialog kita pilih yang two related sample. Ya, kita masukin sama sebelum dan sesudah. Ya, di sini kita pakai Wilcoxon. Setelah itu klik OK. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama nggak? Sebenarnya hasilnya sama-sama juga. Ya, same sig totalnya 0,00. Artinya terdapat perbedaan rata tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Kalau ditanya sebenarnya intervensinya berhasil nggak kalau itu untuk penurunan penurunan tekanan darah? Ya, kita lihat aja ininya. Apa namanya?
Kita lihat saja eh besar perubahannya seberapa besar gitu loh. Sebentar, share dulu. Nah, kita lihat aja ininya, hasilnya tadi. Sebenarnya dia bisa menurunkan nggak? 149 ke 120. Penurunannya cukup besar kan? Kurang lebih sekitar tadi 20,29,222. Ya, perubahannya menurut statistik ini cukup signifikan. Ya, masalah dikatakan ya cukup efektif sebenarnya ya untuk menurunkan tekanan darah. Ya. Oke, demikian ya untuk yang ti- tes uji tes ya, independen dan dependen, data parametrik dan non parametriknya. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk pengujian yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.